Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, aku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua. Kenikmatan yang terbesar adalah ketika orang tua masih ada bersama kita. Kalau sudah tak ada, nanti saat Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, barulah menetes air mata. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka. Tidurlah di pahanya. Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa kan. Kutimang kau dulu kan. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kau gendong kau seperti ini nak. Makin panjang badanmu tak mungkin digendong. Ku gandeng kau nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul nak. Di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk nak. Kau tuntun ayahmu nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti nak sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntun kepada jalan yang benar. Tolonglah ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini nak. Engkau pernah ada di pundak ayahmu dan dagumu di pundak ayahmu dan ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang dan masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu. Satu saat pun kau akan memandikan ayah. Kau wudukan ayah. Kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti nak sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini telah menutup kepala. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menutup kepada jalan yang benar. Tolong ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini. Di saat ku kehilangan engkau pernah ada di pundak ayahmu, dagumu di pundak ayahmu. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu. Senangkan orang tua kalian, nanti kalian akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mujarab. Siapapun yang menyenangkan orang tuanya, dia akan dibahagiakan dan disenangkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalau dikatakan bahwasanya sholat pahalanya besar, balasannya besar, itu balasan di akhirat, balasannya bukan di dunia. Mengaji pahalanya besar, balasannya besar, itu di akhirat bukan di dunia. Begitu juga yang lain-lain. Tapi ketahuilah, kalau kalian birrul walidain, kalau kalian menyenangkan orang tua, maka kalian akan disenangkan oleh Allah dan dibalas oleh Allah SWT di dunia sebelum di akhirat. Pasti hidup kalian bahagia, pasti hidup kalian senang di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas, tapi di dunia kalian akan hidup senang. Jadi kalian kepingin hidup senang, ya senangkan orang tua kalian. Dan ini
Ustaz ingatkan kepada kalian, semoga kalian semuanya nantinya bisa membuat bangga dan membuat senang orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Islam, orang tua itu adalah sesuatu yang, kalau kita tanya pengen paling gampang masuk surga, orang tua, berbuat baik kepadanya. Di luar kita boleh seperti burung Raja Wali, mengepakkan sayap luas, terbentang, gagah. Di hadapan orang tua, kita diperintahkan untuk menundukkan sayap kita, tunduk di hadapan orang tua. Di hadapan orang tua, di luar kita jenderal, presiden, siapapun. Di hadapan orang tua, kita bukan siapa-siapa. Surganya berada di kaki mereka. Beneran teman-teman, jangan pernah seumur hidup kita belum pernah mencium kaki orang tua kita, memohon maaf kepada mereka, berupaya membahagiakan mereka, segalanya bagi mereka. Ya, dulu Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang paling dicintai Allah. Rasul menjawab kan, yang pertama salatu ala waqtiha, salat pada awal waktu. Lalu ditanya yang kedua, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang ketiga jihadu fisabilillah, menunjukkan bahwa lihat, setelah sholat, perintah selanjutnya maka adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua, yang bahkan itu berada lebih dahulu di atasnya jihad fisabilillah, di jalan Allah, di mana jihad itu padahal pahalanya luar biasa. Orang merelakan hartanya, waktunya, energinya, semuanya di jalan Allah, tapi birrul walidain itu lebih Allah cintai. Beneran teman-teman, kepada orang tua, mereka lah orang yang paling punya hak untuk kita bahagiakan, untuk kita hormati. Percuma kita bahagiain semua orang, dikagumi semua orang, tapi Allah benci kalau misalkan kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Surga masih jauh di tangan kita, surga masih jauh di tangan beneran. Sehingga itu, mari kita bahagiakan orang tua kita, dan semoga Allah muliakan kita karena kita berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Saya marah sama oknum, marah sama orang-orang yang menjadikan anak yatim sebagai aksesoris acara. Antum tahu tadi ada anak dua yang di atas panggung, itu mereka 4 beradik, dua-duanya orang tuanya sudah meninggal kecelakaan. Kenapa masih betah ngapalin Quran? Jawabannya bikin saya ketampar. Tahu nggak apa? Kami nggak pengen berpisah sama orang tua kami. Kami pengen menghafal Quran dan menyelesaikan hafalan Quran kami, supaya kami nanti bisa ketemu sama ibu dan bapak kami nanti di surga, dan kami akan hadiahkan mahkota terbaik untuk kedua orang. Anak-anak begitu antum naikkan di pick up. Anak-anak begitu antum kumpulkan di hari Ramadan, duduk di belakang, panas-panasan, naik pick up. Habis itu, anak yatim, salam-salam kasih amplop balik. Yang bos-bos, yang pimpinan VIP di depan sibuk sama handphonenya masing-masing. Saya nggak pernah mau hadir di acara kayak gitu. Allah bilang apa? Pendusta agama. Hijrahmu dusta, kopiahmu dusta, jilbab syar'imu dusta. Buat apa saya merengek kepada guru saya? Buat apa saya merengek kepada teman-teman saya? Atau mendatangi tempat-tempat yang dikatakan mustajab dalam doa? Ini keramat duniamu dekat sekali. Orang tuamu. Yang kalaupun dia sudah wafat, wallahi doamu pun masih masuk ke lubang kuburnya. Sebagai bukti kesolehan dirimu. Karena doa yang pernah dia panjatkan untukmu lebih panjang ketimbang usia yang kau miliki.